Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Teacher Official. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya. Oke, di video kali ini bahas lagi tentang latihan soal tes wawasan kebangsaan atau TWK ya. Masih dengan tema yang sama, yaitu pilar negara. Ini kali ini tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan ini adalah yang part satunya. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Berdasarkan Undang-Undang 1945, Mahkamah Agung memiliki kekuasaan mengadili perkara dalam tingkat A. Banding, B. Kasasi, C. Peninjauan kembali, D. Bawah, E. Negeri. Tuh. Jadi ini pertanyaannya adalah MA itu mengadili perkara dalam tingkat apa? Tuh. Jadi MA ini memiliki kewenangan ya. Jadi itu pertamanya itu mengadili perkara tingkat kasasi. Jadi ini jawabannya udah jelas yang B ya. Dan juga menguji peraturan perundang-undangan. Dan juga kewenangan lainnya itu bisa dilihat berdasarkan UU MA ya. Kalau ini pertanyaannya adalah MA itu mengadili perkara dalam tingkat apa? Ini jawabannya tingkat kasasi. Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, DPA menjadi salah satu lembaga tinggi negara. Namun seiring dengan perkembangan zaman, Undang-Undang 1945 mengalami beberapa amandemen dan DPA pun dihapuskan. Penghapusan DPA terjadi pada saat amandemen A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, E ke-5. Oke, jadi ini yang ditanyakan itu adalah penghapusan DPA ya. Terjadi pada amandemen keberapa. Jadi DPA ini terjadi amandemennya itu yang keempat ya. Jadi kalau misalkan sedikit cerita ya, jadi DPA ini kan tugasnya itu memberi masukan kepada presiden. Masukan kepada presiden. Lalu juga mengajukan usul kepada pemerintah. Dan dari awal dibentuknya DPA sendiri ini dianggap kurang berarti ya. Jadi pada amandemen keempat itu dihapuskanlah berdasarkan keputusan presiden nomor 135 2003 tanggal 31 Juli 2003 dan DPA ini ada di bab 4 ya. Di bab 4 Undang-Undang 1945 dan kemudian dihapus. Dan untuk amandemen misalkan amandemen pertama itu tanggal berapa, kedua, ketiga, dan keempat itu. Jadi amandemen itu cuma ada 4 amandemen ya. Jadi kalau kelima ini salah karena amandemen cuma ada 4 ya. Jadi yang pertama ini tanggalnya 19 Oktober 1999. Yang kedua itu 18 Agustus 2000. Yang ketiga 10 November 2001. Dan yang keempat itu 10 Agustus 2002 itu ya. Jadi ada 4 amandemen. Dan untuk beberapa aja yang mengalami amandemen itu bisa kalian lihat di materi Undang-Undang 1945 ya, di materi TWK yang undang-undang tuh.
Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai beberapa fungsi untuk negara. Sebagai hukum tertinggi, Undang-Undang 1945 berfungsi sebagai A. Mengikat seluruh warga negara. B. Sebagai acuan dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku. C. Memuat tugas lembaga negara dan pelaksanaannya. D. Untuk menentukan lembaga negara. E. Menentukan kehidupan negara ke depannya. Oke, pertanyaannya adalah ini ya, sebagai hukum tertinggi, undang-undang itu fungsinya sebagai apa? Kalau misalkan menentukan kehidupan negara ke depannya ini tidak ya, karena tidak bisa buat menentukan kehidupan negara ke depannya. Lagian ini yang ditanyakan kan sebagai hukum tertinggi. Perspektifnya sebagai hukum tertinggi, undang-undang itu berfungsi sebagai apa? Menentukan lembaga negara, tidak memuat tugas lembaga dan pelaksanaan. Memang memuat itu isinya, tapi juga kurang tepat ya. Sebagai acuan dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku. Ini baru yang paling tepat. Mengikat seluruh warga negara juga tidak ya. Jadi, salah satu fungsi undang-undang itu sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia kan, sehingga peraturan yang ada di bawahnya itu harus dibuat berdasarkan Undang-Undang 1945. Hal ini karena undang-undang itu menjadi dasar ya, menjadi dasar dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, pertanyaan selanjutnya nomor 4. Usulan pengangkatan Hakim Agung harus dilakukan sesuai prosedur dan berdasarkan Undang-Undang 1945. Proses penetapan Hakim Agung atas usulan Komisi Yudisial ditetapkan oleh A. DPR, B. MA, C. Presiden, D. Menteri Hukum dan HAM, atau E. MPR. Jadi ini yang ditanyakan adalah penetapan Hakim Agung ini kan atas usulan KY ya, dan ditetapkan oleh siapa gitu. Dan untuk pertanyaan ini kita bisa lihat di pasal 24A ayat 3. Jadi di situ berbunyi bahwa calon Hakim Agung itu diusulkan oleh KY. Jadi usulannya oleh KY ya. Usul oleh KY dan kepada DPR, dan untuk mendapat persetujuan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. Jadi ini yang ditanyakan kan ditetapkan ya. Jadi ditetapkannya itu oleh Presiden. Jadi jawabannya untuk yang nomor 4 adalah yang C. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Berikut ini yang bukan hak DPR adalah A. Hak angket, B. Hak interpelasi, C. Hak menyatakan pendapat, D. Hak amandemen, E. Hak legislatif. Jadi di sini sudah jelas sekali ya kalau misalkan yang bukan itu adalah hak legislatif, karena hak legislatif ini tidak ada. Jadi legislatif itu bukan hak yang dimiliki oleh DPR, tapi lebih ke tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh yang melekat ya, yang melekat pada diri DPR. Tugas dan kewenangan yang melekat pada diri DPR. Jadi hak DPR itu hak angket, hak interpelasi, menyatakan pendapat, hak amandemen, dan lain-lain. Jadi untuk hak angket ini adalah hak untuk menjalankan penyelidikan. Dan untuk hak interpelasi ini hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting. Jadi ini meminta keterangan
kepada pemerintah ya, mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan untuk hak menyatakan pendapat ini adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat. Jadi sesuai dengan katanya kan menyatakan pendapat, jadi ini juga hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air maupun di kancah internasional. Dan untuk hak amandemen ini hak untuk mengadakan perubahan, ya kan? Perubahan terhadap usul rancangan UUD yang diajukan oleh pemerintah. Jadi perubahan terhadap usul rancangan undang-undang ya, amandemen itu. Dan ini kan yang ditanyakan yang bukan ya. Jadi yang bukan adalah hak legislatif. Jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 6. Perhatikan pernyataan di berikut ini. 1. Usulan perubahan diajukan anggota MPR sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota. 2. Usulan dilakukan secara lisan disertai argumen yang kuat. 3. Persetujuan setidaknya 50% ditambah 1 dari seluruh anggota DPR. 4. Untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Yang bukan termasuk syarat perubahan Undang-Undang 1945 adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 3. Oke, jadi ini yang ditanyakan adalah yang bukan ya. Yang bukan termasuk perubahan Undang-Undang 1945. Jadi kalau kita lihat perubahan undang-undang ini ada di bab 16 pasal 37. Di sini ada 5 pasal ya, 5 ayat, maksudnya 5 ayat. Antara lain itu yang pertama, usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi ini yang satu benar ya. Lalu setiap usul perubahan pasal-pasal undang-undang diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk dirubah beserta alasannya. Itu ya. Jadi secara tertulis, bukan lisan, dan ini kuat. Jadi ini jelas salah ya, nomor 2. Lalu yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oke, jadi ini 2/3 ya. Jadi yang 4 ini benar. Dan selanjutnya yang ayat 4, putusan untuk mengubah pasal-pasal dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi ini yang ketiga ini juga benar. Jadi 50 tambah 1 ya. Dan yang terakhir, khusus mengenai bentuk kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Oke, jadi yang bukan adalah yang 2 ya. Jadi yang bukan termasuk syarat perubahan Undang-Undang 1945 adalah yang 2 saja. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 7. Berikut ini yang tidak termasuk alasan perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah: A. Seringnya perubahan susunan kabinet dalam parlemen. B. Kesenjangan pembangunan nasional. C. Terlepas dari pengaruh Belanda. D. Merambaknya konflik sosial. E. Keinginan rakyat kembali pada negara kesatuan. Jadi yang ditanyakan adalah yang tidak ya. Yang tidak termasuk alasan perubahan UUD RIS menjadi UUDS 1950. Jadi untuk alasan pemberhentian UUD RIS dan berlakunya UUDS 1950 ini ada 4 alasan pokok ya. Alasannya itu ada 4 alasan pokok.
Dan yang pertama itu adalah keinginan rakyat untuk kembali ke negara kesatuan karena konstitusi RIS itu tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Jadi yang benar ya. Tuh. Dan selanjutnya itu kesenjangan pembangunan nasional terutama Indonesia bagian timur. Ini B, betul. Dan selanjutnya lagi konflik sosial merambah dan banyak yang ingin terlepas dari NKRI. Tuh ya, merambahnya konflik sosial. Dan juga pengaruh Belanda dan sejarah pemecah belah bangsa Indonesia tidak mau dirasakan lagi dengan adanya negara bagian. Jadi ini Belanda kan sudah terlepas dari pengaruh Belanda, jadi ya ini maksudnya. Jadi untuk seringnya perubahan susunan kabinet dalam parlemen ini tidak termasuk alasan ya. Jadi jawabannya adalah yang A, yang ditanyakan adalah yang tidak. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 8. Pada saat UUDS diberlakukan, pelaksanaan sistem permusyawaratan yang mana dijelaskan di Pancasila sila keempat dilakukan dengan cara A. Musyawarah mufakat, B. Voting, C. Penunjukan, D. Penetapan, E. Mengikuti penguasa. Jadi ini misalkan ada soal seperti ini, mungkin kita yang pertama tertuju pada kata-kata musyawarah ini ya. Tapi kita harus lihat dulu untuk soalnya ini adalah pelaksanaan sistem permusyawaratan kan. Dan sistem permusyawaratan ini udah aku jelaskan kemarin. Jadi ini adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia itu untuk merumuskan dan memutuskan suatu hal itu berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat atau musyawarah atau mufakat itu ya. Jadi nanti ada kebulatan pendapat gitu. Pendapat atau mufakat gitu. Dan pada saat Undang-Undang Dasar sementara ini diberlakukan, dasar negara yang digunakan kan tetap Pancasila. Namun dalam pelaksanaan sila keempat itu dilakukan dengan voting, bukan musyawarah mufakat. Itu. Jadi voting ini artinya kan pengambilan suara terbanyak. Pengambilan suara terbanyak. Itu. Jadi memang Pancasila ini digunakan tetap, cuma dalam hal ini pada saat UUDS diberlakukan ini pelaksanaan permusyawaratannya itu dilakukan dengan cara voting gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya pertanyaan nomor 9. Apabila RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan Presiden dalam jangka waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, maka A. RUU tersebut tidak dapat diundangkan, B. Sah menjadi UU dan harus diundangkan, C. RUU tersebut batal demi hukum, D. DPR meminta Presiden untuk segera mengesahkan RUU tersebut, E. Harus diajukan kembali pada sidang masa berikutnya. Jadi ini pertanyaannya adalah apabila RUU itu yang telah disetujui bersama tapi tidak disahkan juga oleh Presiden dalam jangka waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui itu, maka bagaimana gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat soalnya ini merujuk pada pasal 20 ayat 5. Jadi pada pasal 20 ayat 5 itu berbunyi, dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Seperti itu ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B ya, sah menjadi UU dan harus diundangkan. Ini mengacu pada pasal 20 ayat 5.
Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 10. Di dalam Undang-Undang 1945 terdapat bab yang mengatur tentang perubahan undang-undang. Hal khusus yang tidak dapat dilakukan perubahan adalah A. Pasal Undang-Undang Dasar, B. Bentuk negara, C. Agenda sidang MPR, D. Pelaksanaan pemerintahan, E. Peraturan Presiden. Jadi ini yang pertanyaannya itu hal apa yang tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi hal khusus apa yang tidak dapat dilakukan perubahan? Apakah pasal undang-undang? Jadi kalau misalkan kita nggak hafal pasalnya gitu, jadi kita bisa cek dulu. Kalau misalkan pasal undang-undang kan pasti dirubah. Kan kita tahu ada amandemen, ada amandemen 1 sampai ke 4 ya kan. Berarti kan ini bisa berubah. Jadi bukan jawaban yang benar gitu. Bentuk negara itu kan tidak pernah berubah ya bentuk negara selama ini, jadi bisa jadi opsi pilihan jawaban yang benar ya. Agenda sidang MPR, karena agenda jadi pasti bisa dirubah ya kan, jadi tidak. Pelaksanaan pemerintahan juga bisa dirubah, Perpu peraturan presiden juga bisa dirubah, jadi jawabannya memang B ya, bentuk negara. Jadi kalau kita misalkan mau lihat, ini ada di dalam pasal 37 pasal 37 ayat 5. Pasal 37 ayat 5 itu berbunyi, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Tuh, jadi kalau melihat pasal ini juga udah jelas jawabannya bentuk negara B ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 11. Pihak atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya adalah A. Presiden, B. MPR, C. DPR, D. Mahkamah Agung, E. Komisi Yudisial. Jadi kalau misalkan kita lihat di pertanyaan nomor 11 ini, yang ditanyakan pihak atau lembaga ya yang memberikan gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, itu siapa yang mempunyai kewenangan ini. Jadi kalau misalkan kita lihat juga bisa di pasal 15 ya. Pasal 15 itu berbunyi, Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Jadi yang mempunyai kewenangan memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan itu adalah A. Presiden. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 12. Negara mempunyai hak kemerdekaan. Hal ini tercantum pada A. Batang tubuh pasal 1 ayat 1, B. Batang tubuh pasal 2 ayat 1, C. Pembukaan alinea 1, D. Pembukaan alinea 4, E. Batang tubuh pasal 1 ayat 3. Jadi negara mempunyai hak kemerdekaan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar itu yang alinea 1 berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan juga peri keadilan. Jadi untuk dijelaskan bahwa kemerdekaan hak semua bangsa ini ada pada pembukaan alinea pertama. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 13. Perekonomian yang diberlakukan di Indonesia disusun berdasarkan asas A. Kegotong royongan, B. Kekeluargaan, C. Kerjasama, D. Kemakmuran bersama, E. Kerakyatan. Jadi ini perekonomian ya. Perekonomian itu yang berlaku di Indonesia itu berdasarkan asas apa? Ya, jadi kalau misalkan kita lihat tentang perekonomian, ini bisa kita cek di pasal 33 ayat 1 ya. Pasal 33 ayat 1. Nah, jadi perekonomian di Indonesia ini disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi jawabannya adalah yang B ya, berdasarkan pasal 33 ayat 1.
Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 14. Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang merdeka tanpa campur tangan pihak lain untuk dapat menegakkan hukum yang penuh dengan keadilan. Lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah A. Komisi Yudisial, B. Kejaksaan Agung, C. Komisi Pemberantasan Korupsi, D. DPR, E. Mahkamah Agung. Jadi di sini pertanyaannya adalah lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman. Jadi untuk kekuasaan kehakiman ini ada di bab 9 ya, bab 9, dan kalau kita lihat di pasal 24 ayat 2, di situ berbunyi bahwa kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Jadi yang memegang kekuasaan kehakiman ini, kalau misalkan kita lihat pada pasal 24 ayat 2 ini adalah Mahkamah Agung ya, E. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya pertanyaan nomor 15. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran yang dilakukan presiden atau wakil presiden adalah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. MPR, D. Komisi Yudisial, E. DPR. Jadi di sini yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran yang dilakukan presiden atau wakil presiden. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, soal ini tuh merujuk pada tentang presiden dan wakil presiden ya. Jadi untuk presiden dan wakil presiden itu ini ada di bab khusus yang tentang putusan tentang pendapat DPR ini ada di bab 3 ya. Bab 3 itu tentang kekuasaan pemerintah negara. Kekuasaan pemerintahan negara. Dan misalkan kita lihat di sini tentang presiden gitu dan wakil presiden dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kita cek lagi itu bisa kita lihat di pasal 7B ya. Di situ ada usul pemberhentian presiden, lalu ada juga pendapat DPR bahwa presiden telah melakukan pelanggaran dan sebagainya. Terus bisa kita fokuskan pada 7B yang ayat 4 ya. Pasal 7B ayat 4. Di situ berbunyi Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Kata berhak memeriksa, mengadili, memutuskan dengan seadil-adilnya. Jadi jawabannya adalah MK ya, yang berfungsi memberikan putusan atau pendapat mengenai pelanggaran yang dilakukan presiden atau wakil presiden. Jadi jawabannya adalah yang B, Mahkamah Konstitusi. Oke, cukup sekian latihan soal dan pembahasan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa saksikan video lain dari Good Teacher Official, ada di playlist untuk materi TWK dan juga soal dan pembahasan TWK. Oke, terima kasih telah menonton video ini. See you next time and bye-bye.